Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah pada hari ini kita akan melanjutkan pelatihan kita yaitu pelatihan penulisan karya tulis ilmiah dan pada hari ini telah masuk kepada pelajaran ketujuh atau lesson ketujuh dengan judul mata pelatihan yaitu mengelola pustaka atau rujukan atau referensi dengan aplikasi Mendeley. Baik Bapak Ibu semua, jadi pada hari ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi untuk mengelola jurnal yaitu Mendeley ya. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu semua ya. Baik, saya ingin memperkenalkan dulu apa itu Mendeley. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mendengar apa itu Mendeley. Jadi Mendeley adalah aplikasi untuk mengelola pustaka atau rujukan atau referensi yang dikembangkan oleh Elsevier dan didistribusikan secara gratis. Yaitu Mendeley ya Bapak Ibu semua ya. Di samping Mendeley tentunya masih ada beberapa aplikasi lain ya, banyak sebetulnya. Tapi yang terkenal ada tiga, yaitu Mendeley, kemudian Zotero, dan satu lagi adalah EndNote. Ya, di samping ada lagi seperti Papers dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, saat ini Mendeley ada dua versi. Ya. Yang pertama adalah Mendeley Desktop. Namun sayangnya Mendeley Desktop ini sudah dihentikan oleh Elsevier pengembangannya sejak 1 September 2020 ya. Namun demikian, bagi teman-teman yang sudah menginstal Mendeley Desktop masih tetap dapat menggunakannya sampai saat ini. Bahkan kita pun masih bisa menginstall Mendeley Desktop. Nanti saya akan jelaskan di mana kita dapat mendownload aplikasi dari Mendeley Desktop ini. Nah, sebagai gantinya, Elsevier mengembangkan Mendeley Reference Manager. Ini sebagai ganti dari Mendeley Desktop. Sayangnya, Mendeley Reference Manager ini memiliki kelemahan, Bapak Ibu. Yaitu, Mendeley Reference Manager ini hanya dapat digunakan pada MS Word 2016 atau yang lebih baru. Atau bisa juga digunakan pada Office 365. Sehingga Bapak Ibu yang di laptop atau di personal komputernya masih menggunakan MS Word 2013, misalnya 2010, sayangnya tidak dapat menginstal Mendeley Reference ini. Sebetulnya tidak begitu banyak perbedaan antara Mendeley Desktop dengan Mendeley Reference Manager ini. Hanya tampilannya saja agak berbeda ya. Fitur-fiturnya semuanya hampir relatif sama. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana kita akan menginstal dan menggunakan Mendeley Desktop, selanjutnya Mendeley Reference Manager. Baik, yang pertama, ya Mendeley Desktop itu terakhir dikembangkan yaitu versi 1.19.8 dan setelah itu dihentikan pengembangannya. Jadi ini adalah versi terakhir dari Mendeley Desktop ya. Nah, di mana Bapak Ibu masih dapat memperoleh aplikasi Mendeley Desktop ini? Nah, ini alamatnya saya cantumkan di atas ini ya. Tinggal ini di copy saja ke browser. Kemudian nanti akan mendapatkan Mendeley Desktop 1.19.8 for Windows jika Bapak Ibu menggunakan Windows. Setelah di-download, maka ini prosesnya Bapak Ibu ya. Secara cepat saja mungkin saya akan menjelaskan setelah di-download, maka kita klik ya. Kemudian nanti akan ada pop-up window seperti ini. Kemudian kita klik Run. Langsung saja kita klik Install. Kemudian Next. Dan terakhir Finish. Maka kita sudah selesai melakukan instalasi Mendeley Desktop. Nah, setelah terinstall, tentunya akan ada icon di desktop kita, yaitu Mendeley Desktop di sini, maka double klik saja. Kemudian Bapak Ibu harus melakukan registrasi dulu ya sebelum menggunakan Mendeley ini. Silakan Bapak Ibu klik register, kemudian ikuti langkah-langkah registrasinya ya. Itu tidak susah kok ya, tinggal diikuti saja. Nah, setelah Bapak Ibu mendapatkan akun registrasi, maka silakan masukkan emailnya ya, email Bapak Ibu sekalian yang didaftarkan tadi, kemudian passwordnya, kemudian sign in ya. Nah, setelah itu maka setelah diklik sign in, maka akan muncul tampilan dari Mendeley Desktop seperti ini. Nah, sebelum lanjut ya, Bapak Ibu silahkan klik ini dulu nih, ada button biru di sini install now, yaitu agar kita menginstal Mendeley plugin untuk Microsoft
Word ya. Jadi kita klik saja yang biru. Setelah klik ini, maka nanti akan langsung terinstalasi. Ini ada lambangnya ya, installed. Berarti sudah, jika kita buka Microsoft Word, maka sudah terinstall ya. Kemudian kita centang ini supaya message ini tidak muncul setiap kali kita membuka Mendeley Desktop. Kemudian klik close. Dan selanjutnya window ini juga kita klik saja langsung close ya. Nah, terakhir, nah inilah Bapak Ibu tampilan dari Mendeley Desktop ya. Namun demikian, karena saya sudah menggunakan ini beberapa lama, tentunya di Mendeley saya sudah banyak sekali rujukan-rujukan yang sudah saya tambahkan. Bahkan saya memiliki beberapa folder di mana satu folder ini adalah satu paper ya, satu paper atau satu buku. Jadi saya kelompokkan rujukan-rujukan itu per paper yang sedang saya tulis atau buku yang sedang saya tulis agar rapi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian jika Bapak Ibu membuka Microsoft Word ya, kemudian coba Bapak Ibu klik button reference ini dan nanti Bapak Ibu akan sudah mendapatkan Mendeley ribbon ya sudah atau toolbars ya, Mendeley toolbar sudah terinstall di bagian references. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebelum kita mengoperasikan Mendeley, ya ada baiknya mungkin saya akan menunjukkan langkah-langkah instalasi tadi dari awal ya. Baik, saya akan pergi ke, atau kalau kita mau mulai dari awal banget, kita ketik aja di sini Mendeley Desktop. Nah, seperti itu ya. Ketik aja langsung. Nah, di sini ya ada Mendeley. Nah, ini 1.19.5. Kita ketik aja langsung yang paling terbaru ya, Mendeley ini. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Silakan ini kemudian di-download. Nah, ini ya, di-download. Oke, katakanlah ini sudah terdownload, ini saya cancel saja ya karena saya sudah mendownloadnya. Oke. Kita double klik file yang sudah kita download ini. Kemudian kita klik run. Ya. Kemudian kita klik yes. Ya, ini kecilkan dulu. Kemudian kita klik next, I agree. Kemudian next, kemudian install. Nah, ini proses instalasi ya. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang lama, sangat cepat sekali ya. Kita tunggu saja sebentar. Nah, oke. Finish ya. Nah, finish. Maka secara otomatis dia akan menciptakan satu icon baru di desktop sini. Oke. Nah, ini kalau kita double klik muncul ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebelum kita bisa melakukan login, maka Bapak Ibu yang belum register harus register dulu. Silakan register, nanti akan diarahkan ke alamat ini ya. Jika sudah, ya Bapak Ibu silakan masukkan email Bapak Ibu yang tadi didaftarkan, ya, kemudian passwordnya. Kemudian klik enter atau klik sign in. Oke, nah ini tampilan dari Mendeley Desktop ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nah sekarang bagaimana kita mengoperasikan Mendeley Bapak Ibu ya? Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita lakukan di Mendeley, tapi setidaknya saya akan menjelaskan 4 hal saja. Yang pertama, bagaimana menambahkan pustaka atau rujukan ya. Jika Bapak Ibu sudah mendownload sebuah paper misalnya atau dalam bentuk PDF tentunya atau punya buku dalam bentuk PDF juga, maka Bapak Ibu bisa menambahkan di Mendeley. Kemudian yang kedua bagaimana menambahkan sitasi pada naskah paper di MS Word. Jadi Bapak Ibu sedang menulis paper, sedang menulis buku, maka kita akan menambahkan sitasi dari rujukan-rujukan atau pustaka-pustaka yang sudah kita kumpulkan di Mendeley. Kemudian setelah itu yang ketiga bagaimana menambahkan daftar pustaka di halaman terakhir dari paper kita atau dari buku kita. Dengan satu kali klik, maka seluruh daftar pustaka yang kita gunakan untuk paper kita itu akan langsung muncul. Dan terakhir adalah bagaimana menambahkan pustaka rujukan dummy. Ya, yang terakhir ini adalah sebetulnya tidak disarankan ya, sangat tidak disarankan. Namun kadang-kadang kita mendapatkan jurnal di mana paper tersebut sedang tidak bisa di-download misalnya, maka kita bisa membuat
sebuah apa namanya file dummy asalkan kita memiliki informasi mengenai paper tersebut, yaitu siapa penulisnya, apa judulnya, apa jurnalnya, terbitan keberapa, halaman berapa saja, semuanya itu informasi itu didapatkan, maka kita bisa membuat file dummy ya. Ini hanya untuk keterpaksaan saja ketika paper yang kita cari ternyata misalnya websitenya sedang down sehingga file tersebut tidak bisa kita download misalnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti itu saya akan praktekkan ya bagaimana mengoperasikan dari mulai menambah rujukan. Ya, kita buka lagi Mendeley desktopnya. Ya, oke, seperti ini Bapak Ibu ya. Bisa saja kita misalnya membuat folder kosong di sini ya, folder baru misalnya paper kita. Kita create folder misalnya paper latihan misalnya gitu ya. Nah, di sini ada paper latihan. Oke. Nah, ada beberapa cara untuk menambahkan rujukan ke sini. Yang pertama adalah dengan klik add ini ya. Klik add button sini. Add. Maka kita cari papernya di mana? Ya, silakan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendownload paper. Ya, silakan. Misalnya saya punya beberapa paper ya di sini. Nah, ini contoh saja ya. Ini saya klik di sini misalnya. Nah, ini masuk ke sini ya. Sudah masuk dia ke sini. Coba kita double klik. Nah, ini filenya ya, ini filenya. Kemudian sebelah kanan sini adalah informasi semacam metadata ya atau atribut-atribut dari file tersebut. Dari mulai judul, silakan Bapak Ibu cek ya, apakah sesuai atau tidak. Oke, kemudian penulisnya dicek lagi, penulis pertama, kedua, ketiga, dan ini dipisahkan dengan menggunakan koma ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nama belakang, kemudian koma, baru kemudian nama depan, nama tengah, dan sebagainya. Seperti itu urutannya ya. Kemudian ini apa namanya nama jurnalnya atau nama proceedingnya sesuai tidak. Kemudian tahunnya tahun berapa. Kemudian halamannya halaman berapa. Dicek semuanya ya. Ya ini sudah sesuai ya. Oke, kemudian ini tipenya adalah bukan paper tapi ini adalah conference proceeding ya. Satu ya sudah kita tambahkan. Coba kita add lagi yang lain tetapi bukan dengan mengklik button sini tetapi dengan mendrag filenya ya. Kita bisa saja mendrag, misalnya kita buka ini kita kecilkan ya, kita kecilkan, kemudian kita buka ya, kita buka Explorer kita, kemudian kita cari ya kita cari mana ya. Saya di sini banyak sekali. Nah, misalnya ini paper ini dua misalnya langsung dua paper ini langsung kita klik dua-duanya ya. Kemudian kita geser ke sini dan kita masukkan langsung. Nah, itu juga merupakan cara yang kedua ya Bapak Ibu sekalian dari bagaimana menambahkan rujukan ke dalam Mendeley kita ya. Nah, kemudian kita juga bisa sebetulnya cara yang ketiga adalah dengan file, kemudian add files. Ini juga sama ya, ini juga sama. Sama saja ya. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, coba kita cek lagi file yang kedua ini apakah metadatanya sama atau tidak. Kita klik di sini, ya silakan dicek dari mulai judul, penulis ya, kemudian nama jurnal, tahun terbitan ya, silakan dicek semuanya. Kemudian volume, isu, dan halaman ya. Silakan Bapak Ibu ya. Seperti itu satu persatu. Ini harus kita pastikan semuanya benar karena kalau ternyata ada yang salah, maka tentunya itu akan bermasalah juga di paper kita nantinya. Jadi harus kita cek satu persatu mengenai atribut ini ya, atribut file atau metadatanya. Nah, ini cek semuanya ya. Silakan cek semuanya. Ini isu 1 nomor 18 betul ya tahun 2020 halaman 1. Nah, ini halaman 1 sampai halaman 24. Nah, ini ada yang salah ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini langkah bagaimana kita menambahkan paper atau rujukan-rujukan ya, bagaimana kita menambahkan rujukan-rujukan baik berupa paper, berupa buku, berupa skripsi, tesis, dan sebagainya. Boleh kita masukkan ke sini semuanya ya. Dan ini pilihannya ada banyak sekali, coba di sini Bapak Ibu lihat ya. Nah, ada buku, book section,
book section, kemudian ada case, ada computer program, ada conference proceeding, dan sebagainya. Ada jurnal artikel, ada majalah, ada eh, surat kabar, dan sebagainya. Ini banyak sekali. Ada web juga ya, web dan sebagainya ya. Tesis juga ada, silakan. Jadi disesuaikan dengan jenis rujukannya. Nah itu Bapak Ibu ya, itu adalah langkah bagaimana kita menambahkan pustaka atau rujukan. Sekarang bagaimana menambahkan citasi pada naskah paper di MS Word. Oke, bagaimana menambahkan citasi. Ya sekarang kita buka MS Word-nya. Iya, kita buka MS Word. Kita random saja ya Bapak Ibu ya. Kita random saja misalnya salah satu saja ya. Nah ini misalnya. Nah, misal ya. Oke, misalnya kita akan menambahkan rujukan pada kalimat pertama ini ya. Ya, kita tambahkan rujukan, ya kita simpan kursor di sini, kemudian berikan spasi 1 di situ. Kemudian kita klik reference di sini. Nah, kemudian kita insert citation di sini. Silakan Bapak Ibu jika hafal nama penulisnya, atau salah satu judulnya, atau salah satu kata kuncinya, silakan diketik di sini, nanti otomatis dia akan muncul ya. Contohnya lah, kita akan mengetik di sini COVID saja ya, misalnya COVID. Nah ini banyak sekali. Katakan kita akan menginsert ini ya. Kemudian tambah lagi misalnya COVID. Kita juga akan menginsert ini. Tambah lagi misalnya COVID lagi. Kita akan menginsert ini misalnya. Oke, kita klik OK. Oke. Kemudian klik OK. Ya, maka di sini sudah ada 3 rujukan yang dimasukkan atau diinsert ke dalam sini. 3 rujukan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itu. Kemudian misalnya kita akan melakukan di halaman yang lain, misalnya di sini ya. Ya, misalnya di sini sama kita insert. Ya, kemudian di sini misalnya ini kan tadi saya asal buka saja filenya ya, misalnya tentang pendidikan, misalnya pendidikan. Maka kita klik misalnya yang ini, misalnya. Kemudian yang mana lagi misalnya yang terkait dengan kalimat yang sedang kita kembangkan ini, misalnya ya. Nah, ini ada 2 rujukan yang sudah kita masukkan di sini. Jadi, tadi sudah berapa? Di sini 3, di sini sudah 5 ya. Selanjutnya bagaimana menambahkan daftar pustaka? Maka kita bisa ke bawah terus ya, ke daftar pustaka ya. Misalnya ke daftar pustaka. Oke, kita buat saja di sinilah ya. Misalnya daftar pustaka, daftar pustaka. Ya, kita akan anggap saja ini halaman terakhir gitu ya Bapak Ibu ya. Maka kita bisa insert bibliografi di sini. Nah, secara tidak langsung semua paper-paper yang ini karena memang termasuk yang sudah ada di paper ini ya, termasuk yang sudah ada di paper ini masuk semua ya. Oke. Nah, ini caranya seperti itu ya. Jadi otomatis ini jika nanti Bapak menambahkan rujukan baru, misalnya di sini, misalnya rujukan baru di sini, maka otomatis dia akan masuk ke sini, misalnya ekonomi, gitu ya, misalnya lah ya. Nah, otomatis Juhaidi dan Umar ini secara otomatis dia akan masuk ke sini tanpa kita, nah ini sudah masuk ya. Ya, jadi kita tidak capek-capek untuk mengecek apakah match atau tidak ya daftar pustaka dengan citasi yang kita sisipkan di body text-nya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian ini bagaimana menambahkan pustaka rujukan dummy. Ya, misalnya kita buat di sini new. Ya, kemudian dummy saja gitu ya. Misalnya paper dummy gitu ya. Kemudian kita save as sebagai PDF ya. Kita save sebagai PDF. Saya save di desktop saja biar gampang menghapusnya nanti. Paper dummy. Nah, ini sudah dapat PDF-nya ya. Oke. Ini nggak usah di-save. Oke. Nah, bagaimana menginsertnya? Kita add di sini, kemudian kita cari di desktop paper dummy-nya mana tadi? Paper dummy-nya mana? Nah, ini paper dummy. Ya, open. Nah, sudah masuk di sini ya, paper dummy. Namun tentunya Bapak Ibu kita belum mendapatkan informasi apa-apa di sini karena memang ini dummy, tidak ada
maka kita bisa buat di sini, misalnya dia bentuknya artikel, kita tulis di sini papernya apa, misalnya ya judulnya apa, misalnya tentang eh, pengaruh COVID, saya tidak tahu lah, pengaruh COVID, bla 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 gitu ya. Gitu ya. Dan selanjutnya kemudian eh, penulisnya siapa, misalnya Budi Waluyo, misalnya gitu ya, enter. Nah, ya, dia otomatis akan membuat seperti ini. Jadi Waluyonya akan di depan, kemudian Budinya di belakang dengan dipisahkan koma. Itu otomatis ya, Bapak Ibu. Misalnya penulisnya dua orang, misalnya ya, Herna, misalnya ya, Herna Ningsih gitu ya. Tinggal di enter saja, nah, otomatis dia akan terbalik, Ningsih, Herna. Kemudian silakan jurnalnya ditulis jurnal apa dan sebagainya, tahunnya, volumenya dan sebagainya ya. Nah, ini adalah paper dummy. Dengan cara seperti ini, maka kita bisa juga menginsert rujukan ini ke dalam paper kita. Tapi sekali lagi, ini cara yang sangat tidak disarankan. Ini hanya dilakukan ketika kita punya papernya, hard copy-nya misalnya, tetapi PDF-nya kita tidak punya. Ya, seperti itu misalnya salah satu contohnya. Maka bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Baik, tapi sebelum ke sana tentunya kita harus berusaha dulu mencari paper file PDF-nya ya. Sampai kemudian kita menyerah, barulah kita melakukan seperti ini. Baik, itu Bapak Ibu sekalian ya beberapa hal yang bisa kita lakukan di Mendeley Desktop. Nah, bagaimana dengan Mendeley Reference Manager ya? Bagaimana dengan Mendeley Reference Manager? Ya, sebetulnya Mendeley Reference Manager sama saja ya Bapak Ibu. Jadi coba Bapak Ibu googling aja download Mendeley gitu, kemudian nanti akan ada ini download Mendeley Reference Manager for Windows, klik, kemudian klik button yang ini ya. Nah, kemudian setelah itu sama prosesnya, namun ini lebih singkat ya. Jadi klik ini, kemudian klik window ini, kemudian akan diarahkan ke sini, klik lagi install, klik ini yes, dan terakhir adalah finish ya. Seperti itu, prosesnya lebih ringkas daripada Mendeley Desktop ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan dari Mendeley Reference Manager. Sama kan Bapak Ibu ya? Sama, semuanya sama fasilitasnya, hanya tampilannya saja yang berbeda. Ya, coba kita buka ya. Nah, ini Mendeley Reference Manager punya saya yang sudah saya install ya, Bapak Ibu. Kita double klik di sini. Ini juga sama Bapak Ibu membutuhkan registrasi juga sama ya. Sama seperti Mendeley Desktop kita juga membutuhkan registrasi ke Elsevier. Kalau yang ini registrasinya langsung ke Elsevier. Nah, ini sama Bapak Ibu ya, semuanya sama. Nah, baik Bapak Ibu, namun sayangnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Mendeley Reference Manager ini hanya bisa digunakan pada Microsoft Windows 2016 ke atas. Jika Bapak memiliki Windows 2016, maka silakan ini install Mendeley Site for Microsoft Word. Ya, silakan ini diinstal. Ya, ini instalasi untuk Site for Microsoft Word ya, ini juga sama. Nah, jika Bapak Ibu punya MS Word 2016 atau Office 365, klik yang ini. Tapi jika Bapak Ibu tidak punya, maka Bapak Ibu bisa menggunakan Word Online ya, dengan mengklik ini, kemudian klik ini. Ya, itu ya. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jika ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan, silakan Bapak Ibu kirim email ke alamat email yang di bawah ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita berjumpa lagi pada pelajaran ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.